Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hana Fisri Untoro, Christopher Jody Widiono, dan saya sendiri Esti Dwi Agustin. Perkembangan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman saat ini berkembang pesat. Bahasa pemrograman dibuat dengan tujuan membantu manusia dalam membuat program dengan editor tertentu. Kini, bahasa pemrograman tidak hanya dibuat untuk satu platform saja, melainkan bisa antar platform, yaitu platform desktop, web, dan mobile. Bahasa pemrograman generasi pertama yaitu bahasa mesin. Bahasa pemrograman generasi pertama merupakan bahasa pemrograman yang sangat dasar dan kuno. Bahasa pemrograman ini sudah jarang digunakan karena sulit penggunaannya. Kelebihan dari bahasa pemrograman ini, eksekusinya cepat, tetapi sangat sulit untuk dipelajari manusia. Yang kedua, bahasa pemrograman bahasa assembly. Bahasa pemrograman ini juga sudah mulai ditinggalkan oleh para programmer. Bahasa pemrograman ini dikenal dengan istilah assembly language dan banyak digunakan dalam pemrograman perangkat keras seperti robotika. Bahasa pemrograman ini disimbolkan dengan bahasa Inggris sederhana sehingga memudahkan programmer. Kelebihannya, eksekusi lebih cepat, lebih mudah dipelajari, file kecil, tetapi sangat sulit dipelajari dan program sangat panjang. Yang ketiga, bahasa pemrograman generasi ketiga. Bahasa generasi ini masih banyak digunakan oleh programmer. Bahasa ini dibuat untuk mengatasi kelemahan bahasa assembly, sehingga ditulis dalam bahasa Inggris. Dalam generasi ini mulai dikenal dengan istilah sintak seperti variabel, tipe data, konstanta, struktur kontrol, loop, fungsi, dan lain-lain. Contoh bahasa pemrograman generasi ini adalah C, Basic, Pascal. Kelebihan dari bahasa ini adalah mudah dipelajari, kode program pendek, tetapi eksekusinya lambat. Yang keempat, bahasa pemrograman generasi keempat. Bahasa pemrograman generasi ini dibuat menyelesaikan berbagai persoalan yang kompleks dan menyelesaikan berbagai persoalan yang kompleks dan spesifik. Bahasa pemrograman ini bersifat visual, memiliki tool builder yang canggih dan dapat berkomunikasi dengan peralatan lain misal basis data. Contoh bahasa pemrograman generasi ini adalah SQL, HTML, Visual Basic, dan lain-lain. Kelebihan dari bahasa pemrograman ini berorientasi pada masalah secara langsung, namun sangat spesifik sehingga hanya bisa berfungsi untuk suatu hal tertentu saja. Yang kelima, bahasa pemrograman generasi kelima. Bahasa generasi ini berbasis pada pemecahan masalah dengan menggunakan batasan yang diberikan pada sebuah program. Pemrograman cukup mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan beserta kondisinya tanpa perlu memikirkan cara mengimplementasikan program atau algoritma pemecahannya. Contoh, Prolog, OPS5, dan lain-lain. Kelebihannya, bahasa pemrograman ini sangat sesuai untuk pemecahan masalah sistem cerdas, namun membutuhkan pengetahuan lebih untuk membuat program dengan bahasa level ini. Ya, materi selanjutnya kita akan bahas sistem operasi. Saja. Materi yang akan dibahas yaitu definisi dan perkembangan sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, dan operasi dasar sistem operasi. Dari definisi sistem operasi sendiri, yaitu suatu perangkat yang mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pengguna sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Jadi pada dasarnya sistem operasi itu kayak
Kalau negara, ya pemerintahnya yang ngatur semua, dari mulai sumber daya, hak akses, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangan sistem operasi generasi pertama itu 1945 sampai 1955. Itu merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Ini terjadi karena manusia mulai menyadari kalau dari kecepatan hitung dibandingkan dengan mesin, manusia juga kalah, dan manusia punya namanya human error. Itu jadi walaupun kita udah bisa mengerjakan sesuatu, kalau dilakukan terus-menerus pasti bakal melakukan kesalahan. Itu human error. Lalu lanjut generasi kedua. Di generasi kedua sudah ada batch processing system. Batch processing system ini pengerjaan suatu proses secara bersamaan. Jadi pekerjaannya lebih cepat, namun sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tapi fungsinya sistem operasi telah ada. Contohnya yaitu FMS dan IPSYS. Generasi ketiga di tahun 1965 sampai 1980. Di generasi ini sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus. Para pemakai dapat berkomunikasi secara interaktif lewat terminal secara online ke komputer. Dengan demikian, sistem operasinya menjadi multi-user dan multi-programming. Kemudian, pasca 1980 atau generasi keempat, sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer dengan komputer-komputer yang digunakan saling terhubung satu sama lain. Adanya graphical user interface, komputasi-komputasi yang tidak lagi dimulai berpusat pada satu titik, tapi dipecah banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Jenis-jenis sistem operasi. DOS itu sistem operasi awal yang dipakai IBM. PC yang kompatibel dengan IBM PC atau MS-DOS. Kemudian Unix itu operasi komputer diawali dari Project Multics, Multiplex Information and Computing Service. Itu tahun 1965 yang dilakukan American Telephone and Telegraph AT&T sama MIT. Lalu ada FreeBSD, sistem operasi bertipe Unix bebas yang diturunkan dari Unix AT&T. Berjalan di atas sistem Intel x86, dikembangkan dari 386 BSD, sebuah proyek pengembangan BSD operating system yang berjalan di atas chip Intel. Kemudian ada Linux, contoh hasil pengembangan software bebas dan sumber terbuka utama atau open source. Jadi dapat dimodifikasi, digunakan, dan distribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Lalu ada Windows, dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI atau tampilan antarmuka bergrafis. Lalu ada Mac OS, dibuat oleh Apple Computer, khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. Mac OS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI. Kemudian kita lanjut ke operasi dasar sistem operasi. Bagian-bagian sistem operasi terdiri dari mekanisme boot, fungsinya meletakkan kernel ke dalam memori kernel, yaitu kernel itu inti dari sistem operasi. Kemudian command interpreter atau shell bertugas untuk membaca input berupa perintah dan menyediakan beberapa fungsi standar dan fungsi dasar yang dapat dipanggil oleh aplikasi atau program maupun varianti lunak lain. Contohnya command prompt di Windows XP atau Xterm dan konsol di Linux. Resource allocator yaitu bertugas mengatur dan mengalokasikan sumber daya dari perangkat. Handler berperan dalam mengendalikan sistem perangkat agar terhindar dari kekeliruan dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Kemudian driver digunakan untuk berinteraksi dengan hardware sekaligus mengontrol kinerja hardware. Fungsi sistem operasi, manajemen proses, yaitu inti proses yang ada di dalam memori utama
mengarahkan pengembalian program ke dalam memori utama untuk dieksekusi oleh CPU. Manajemen memori mengelola memori yang terdiri dari partisi per program dan virtual memory. Manajemen file, pengaturan dan pengaksesan file yang disimpan dalam penyimpanan sekunder juga menjadi tugas sistem operasi. Task management, menyediakan informasi rinci tentang kinerja komputer, menjalankan aplikasi, proses, penggunaan CPU, informasi muatan dan memori, aktivitas jaringan dan statistik, login pengguna, dan sistem pelayanan. Formatting, yaitu untuk memformat disket yang belum siap dipakai sehingga siap untuk dipakai oleh user. Kemudian keamanan data, mengelola akses kontrol terhadap file seperti dalam penggunaan password. Lalu user interface, menyediakan interface atau antarmuka yang berbasis grafis agar user dapat bekerja dengan perangkat lunak lainnya. Kemudian toleransi kesalahan, menangani kesalahan yang ada sehingga komputer tetap akan berjalan ketika terjadi kesalahan. Lalu sistem operasi dengan BIOS, fungsi OS adalah sebagai penghubung antar user dengan hardware komputer. Di samping itu juga terdapat komponen penghubung dan penyimpan yang berada dalam komputer dan dibuat oleh pabrik komputer. Komponen itu disebut dengan BIOS atau Basic Input Output System. Fungsi BIOS digunakan sebagai perintah internal seperti dir, copu, del, dan rename. BIOS tidak boleh hilang. Oleh karena itu, BIOS langsung dibuat dan dipasang di dalam komputer oleh pabrik pembuatnya. Adapun OS merupakan kumpulan perintah, atau kita tahu pengertian yang tadi ya. Selanjutnya, terakhir tujuan sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien. Dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang materi berbagai aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau software adalah sebuah program yang dipasang atau install pada sistem operasi di mana dia mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu. Setiap sistem operasi mempunyai perbedaan spesifikasi perangkat lunaknya. Jadi misalkan kita akan menginstal program pada sebuah sistem operasi, maka harus cocok. Misalnya perangkat lunak aplikasi Windows, maka hanya bisa dipakai untuk Windows dan tidak bisa dipakai untuk Linux. Berikutnya, perangkat lunak atau program aplikasi. Kali ini kita akan membahas apa sih perangkat lunak dan bagaimana sih bentuknya. Yang pertama, aplikasi pengolah kata atau word processor. Aplikasi pengolah kata merupakan program aplikasi yang digunakan untuk membuat teks, tulisan, atau suatu dokumen. Contohnya Microsoft Word, Notepad, WordPad, WordStar, GWriter, WordPerfect, Office, Office Writer. Yang kedua, aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Aplikasi pengolah angka merupakan program aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan seperti akuntansi, perhitungan matematika, pembuatan statistik, keuangan, dan lain-lain. Contohnya Microsoft Excel, Lotus, Office Math, Office Calc. Dan yang ketiga, aplikasi pengolah data atau database. Aplikasi pengolah data adalah sebuah program yang berguna untuk mengolah kumpulan data dan menyediakan informasi berkenaan dengan data tersebut. Contohnya Microsoft Access, SQL, DBase, Foxbase. Yang keempat, program aplikasi pengolah gambar. Aplikasi pengolah gambar adalah sebuah aplikasi yang berguna untuk proses editing, sehingga sebuah gambar atau objek bisa dimodifikasi dan dirubah sesuai dengan keinginan user. Program aplikasi ini juga berguna untuk membuat karya berupa gambar. Contohnya CorelDRAW, Adobe Photoshop, Photoscape, ACDC, Freehand. Lalu yang selanjutnya adalah aplikasi pengolah animasi. Aplikasi pengolah animasi adalah sebuah program yang dipakai untuk mengedit dan menciptakan sebuah animasi baik video maupun animasi grafik. Program ini biasanya dipakai untuk
dunia animasi dan film. Contohnya Adobe Flash, Adobe After Effects, Sony Vegas, Windows Movie Maker, Swissmax, 3D Mark. Dan yang terakhir adalah aplikasi ini dipakai untuk menggabungkan berbagai media, yaitu audio, video, teks, dan sebagainya untuk menghasilkan sebuah produk multimedia. Contohnya Winamp, Windows Media Player, QuickTime, and Real Player. Baiklah, sekian itu dari saya. Dan terima kasih untuk perhatiannya pada presentasi kelompok kami. Selamat sore.